Setelah mendengar banyak hal yang disampaikan oleh beliau, sangat menyentuh sekali dan banyak sekali pengalaman pribadi yang saya alami yang terwakilkan oleh Gus Masrullah. Sangat menyentuh sekali dengan perjalanan hidup pribadi saya. Di antaranya di antaranya saya punya orang tua sepuh, sudah sepuh Gus. Kurang lebih usia sudah 95-an, hampir 100. Alhamdulillah sampai sekarang masih diparingi sehat. Saya pernah dapat pelajaran berharga dari orang tua saya, seperti yang Gus Masrullah tadi sampaikan, bahwasanya kadang kebodohan itu yang di satu sisi kita sesali, tapi di sisi lain kalau menerima itu disyukuri. Ceritanya begini Gus, orang tua saya itu kan orang zaman dulu, yang kehidupannya apa adanya, amat sangat sederhana. Di satu sisi, orang tua saya itu melihat saya setiap hari kesibukannya kayak ndak bisa berhenti sedetik pun untuk mengurusi dunia. Sampai nyeletuk begini, Cong, bahasa Maduranya gitu. Kamu seakan-akan semakin sekolah, semakin tinggi, semakin sibuk, semakin kayak orang bodoh. Saya bahasakan seperti itu. Kok bisa? Cong, saya ndak pernah sekolah. Saya menikmati hidup saya apa adanya. Saya tenang, saya santai. Semakin kamu berpendidikan kok kayak ndak punya waktu. Jangan-jangan sampai ndak sholat. Katanya orang tua saya bahasakan seperti itu. Jadi hikmah dari pembicaraan sepintas dari orang tua saya itu gini, Gus. Iya, orang tua saya ndak berpendidikan, ndak sekolah tinggi, ndak berpengalaman, tapi kok hidupnya kok nikmat kayaknya orang tua saya. Saya pikir, Gus, padahal seharusnya lebih nikmat saya, Gus. Karena orang tua saya SD pun ndak lulus. Saya SD, SMP, SMA, sampai S1, bahkan alhamdulillah sekarang jadi PNS. Seakan-akan dibanding dengan orang tua saya yang paling nikmat. Tapi kok kebalik, saya rasakan sendiri orang tua saya yang paling nikmat. Bahkan sampai sekarang saya iri sama orang tua saya. Kok bisa ya orang tua saya setenang itu, senikmat itu, apa sih rahasianya? Ternyata setelah saya teliti, saya pahami, saya pikir mendalam, oh ternyata satu, orang tua saya menerima dengan qanaah takdir yang ada. Itu dengan itu. Jadi istilahnya apa ya? Yang satu sisi beliau itu ndak punya pendidikan tinggi, hidupnya sederhana apa adanya. Tapi dia punya kenikmatan tersendiri dari itu yang mungkin semoga saja suatu saat nanti itu akan dihadiahkan surga oleh Allah. Amin, amin. Yang naudzubillah. Saya bukan berpesimis, cuma kehidupan yang saya jalani ke depan ini kok kayaknya neraka semua. Seakan-akan seperti itu. Karena yang saya pelajari dari orang tua zaman dulu, insya Allah yang dihadapi itu kesehariannya insya Allah, kalau saya logikakan, surga semua yang dikerjain. Kalau manusia zaman sekarang kok kayaknya menuju ke neraka semua. Jadi kesimpulannya, kembali memang ke hati kita masing-masing. Kalau kita menerima seperti apapun kehidupan kita, insya Allah hidup akan enak sekali. Dan satu lagi Gus, pengalaman dari orang tua saya. Ibu saya tuh, mohon maaf, agak comel Gus, agak cerewet lah bahasanya. Orang tua saya itu, yang laki-laki bapak itu, orangnya super sabar. Alhamdulillah saya agak noron sedikit Gus. Biar ada selingannya. Pernah suatu saat Gus, kan ada pohon randu di samping rumah Gus. Ibu saya itu minta ke bapak saya, tolong turunin itu yang kering-kering. Yang masih muda jangan diturunin, bilang gitu. Karena pas itu situasi kondisinya panas, terus dimakan apa itu, maduranya kaleng, apa itu. Nah, semut merah itu Gus. Panas terus diganggu semut merah, jadi diginiin semua. Jadi jatuh semua, antara yang kering sama yang muda tuh jatuh. Karena ibu itu super super katanya bahasanya bapak saya, ibu itu memang super cerewet. Dimarahin bapak itu Gus. Marahnya itu luar biasa. Bahasa Maduranya gini, cereng
soroce petoron dengo ini petoron kapi. Artinya yang kering saja lah yang diturunkan, kok malah jatuh semua. Kan eman-eman secara anunya kan eman-eman. Bapak saya itu dimarahin sampai pokoknya kayak marah ke anaknya gitu loh, Gus. Marah sama suami kayak marah ke anaknya. Saya denger itu, Gus. Habis gitu bapak itu kan turun, mungkin lapar, masuk ke dapur. Ibu saya ngocehnya dari A sampai Z, bapak itu santai saja makan. Makan sampai selesai kayak orang nggak denger apa-apa. Setelah selesai makan, cuma bilang gini, sudah selesai ngomongnya, saya sudah kenyang. Keluar bapak saya. Saya mikir, kok enak bapak ini. Kok enak sekali bapak ini, kata saya. Terus saya mikir, terus bapak ini, saya bahasakan seperti ini, nyeletuk. Cong, kalau kamu dengar terlalu banyak, kalau diartikan terlalu banyak, kalau saya sambung nanti pembicaraan itu bisa berlanjut. Kenapa saya langsung keluar? Karena saya tahu, kata saya pernah ngaji kuping, kalau orang sabar itu temannya malaikat. Kalau orang tidak sabar tujuan ngoceh itu temannya setan. Ya, jadi kalau setan sama malaikat enggak bakal menang sama malaikat. Saya sekarang ini jadi malaikat, katanya ibu saya. Ibumu sedang jadi setan, enggak apa-apa dibiarin, katanya ibu saya. Saya mikir, ya Allah, ternyata ya Allah, luar biasa. Jadi kesimpulan dari semuanya apa yang jenengan sampaikan tadi kok ngena semua, Gus, kena semua. Termasuk dalam satu perjalanan saya pribadi. Saya keburu, Gus, ditugas ke Bangkalan, pas tugas di Blega. Pas saya lagi ngebutnya lupa, saya enggak bawa STN. Saya ngebut karena saking ditarget waktu sama Kemenak Bangkalan. Mau nganterin sesuatu, surat gitu. Nyampe Blega, mau nyalip mobil itu enggak bisa-bisa. Ada bis agak besar, nyalip enggak bisa, pokoknya kayak dimainin sama bis. Saya sampai ya istilahnya sampai apa ya, gerutu sendiri. Dalam hati begini, ini nggak tahu, saya penting. Nah, penting sekali. Urusan apa gitu ya? Sampai, Gus. Sampai sini, kok ada operasian, Gus. Operasian apa? Polisi itu loh. Terus nyampe barat, kebetulan yang di depan saya motor itu diberhentikan semua, Gus. Loh kok saya, setelah dipikir, saya kayak dikawal bis dari timur. Kan agak di pojokan. Nggak kelihatan akhirnya. Agak kelihatan. Saya seret ke barat, saya noleh. Orang di depan saya diberhentikan semua. Kok saya nggak diberhentikan? Saya mikir di jalan. Ya Allah, Allah menyelamatkan saya. Lewat bis ini. Andaikan tidak menyelamatkan, paling tidak saya ditelang. Saya mikir sampai nangis saya sendiri ke barat. Ya Allah menunjukkan kekuasaannya sekarang ke saya. Langsung nangis sendiri saya. Jadi ini pengalaman singkat yang saya alami, yang insya Allah masih lebih banyak lagi. Mungkin teman-teman yang lain bisa. Jadi kembali ke apa yang jenengan sampaikan, saya pribadi ngerasa betul-betul tersentuh apa yang disampaikan tadi, bahwasanya mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetap harus kita terima seperti apapun takdir yang kita terima. Dan lagi, kalau memang porsi kita satu cangkir, kalau dikasih 2 cangkir dipaksa mesti sakit perut. Itu terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.